Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tutor Berbagi. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang atau mereview tentang penggunaan dari Molen Mini. Ini lebih pasnya mungkin saya akan bercerita sedikit pengalaman saya menggunakan Molen Mini ini. Jadi sebenarnya awal mula saya membeli Molen ini itu ada ceritanya ya teman-teman. Jadi tidak apa-apa ya, mungkin saya sita waktunya sedikit. Jadi berawal dari pekerjaan rumah ini, sewaktu menggali pondasi itu sempat saya berpikir kira-kira bagaimana ya saya mencampur campuran beton, campuran cor sendirian. Apakah saya mampu? Kira-kira bagaimana ya kalau saya pasang batu? Kira-kira bagaimana kalau saya pasang pondasi? Tentu itu saya sudah pikirkan. Nah, olehnya itu saya sempat berpikir waktu itu menyewa ini ya, molen yang biasa digunakan oleh proyek-proyek yang biasa berkapasitas berapa liter satu sak semen itu. Tapi saya sempat keliling-keliling di daerah sekitaran sini, harga sewa molen itu cukup mahal ketimbang saya membeli molen ini. Jadi kalau saya menyewa itu kan otomatis kembali lagi ke pemiliknya dan bukan milik saya. Tapi kalau saya membeli dengan biaya yang hampir sama dengan biaya sewa, namun ini setelah saya pakai ini tetap menjadi milik saya. Ya mungkin bisalah ke depan saya jual kembali atau saya sewakan ke orang lain. Itu saya sudah pikirkan di jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, tidak usah panjang lebar. Saya sudah bahas molen ini di video saya sebelumnya ya, bahwa ini adalah kawan saya dalam bekerja, alat yang cukup membantu saya dalam bekerja. Jadi baik itu campuran cor, baik itu campuran pasangan batu pondasi, sampai dengan campuran plesteran, ini alat yang saya gunakan. Jadi saya tidak lagi mencampur manual, saya pakai ini. Jadi molen ini kapasitasnya 180 liter ya teman-teman. Teman-teman kalau mau lihat harganya di online shop banyak, itu sekitaran 3 jutaan, bahkan ada yang 2 jutaan. Tapi waktu itu, ini saya jujur saja, waktu itu saya beli di sini di tempat saya di Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Jeneponto. Itu saya beli di Makassar dengan harga 4.800.000. Mahal ya, ya mahal ketimbang di daerah Jawa sana. Namun saya merasa 4.800.000 itu saya bersyukur ya, artinya ini alat sangat membantu saya. Namun dengan harga segitu saya rasa ya cukuplah dengan keuntungan dengan fitur-fitur yang molen ini miliki. Ini molennya kotor karena jarang saya bersihkan teman-teman, tapi berfungsi dengan baik. Bahkan di video saya sebelumnya itu saya mengecor kanopi menggunakan dibantu oleh molen ini. Kapasitasnya berapa tadi? 180 liter dengan daya listrik 800-900 watt. Jadi kita tahu karena molen mini ini adalah molen dengan bermesin penggerak listrik, jadi otomatis mesin penggeraknya itu dinamo induksi, dan ketika angkatan pertama itu pasti akan menghisap energi atau memakan daya listrik yang cukup besar. Ketika berjalan, seiring berjalannya molen, nanti daya listriknya akan menurun. 180 liter, tentu teman-teman kita tidak bisa menggunakan molen ini seperti dengan molen-molen yang pada umumnya digunakan di proyek. Jadi ketika saya mencampur campuran cor, ini saya hanya bisa maksimal menurunkan setengah sak semen.
Dan itu pun molen ini sudah lumayan goyang, tapi bisa, tergantung cara kita menggunakan. Jadi jikalau campuran beton itu 321 menurut aturannya, tergantung mutu ya, K25, K275, K300, K350, tapi saya tetap menggunakan 321, 3 kerikil, 2 pasir, dan 1 semen. Jadi kalau setengah sak semen itu cukup saya menggunakan sekitaran 4 sampai 5 ember pasir, kemudian 3 ember terbalik, 3 sampai 4 ember kerikil, kemudian 4 sampai 5 ember pasir, seperti itu. Ini ya teman-teman molennya. Alhamdulillah teman, ini molen ini memang ada sedikit kendala. Mari sama-sama kita lihat. Ini ya molennya. Ini tuas pemutarnya. Nih. Seperti ini. Ini tampilan di bagian dalam. Ini sangat kotor teman-teman. Kemarin saya sempat gunakan untuk ngecor. Nanti mungkin saya akan gunakan lagi untuk merabat atau mengecor ini lantai. Ini lantai ruang tamu. Ini mesinnya. Tulisannya di sini sudah hilang teman-teman karena penggunaan. Semenjak saya menggunakan molen ini ada sedikit kendala, tapi itu kendalanya tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Kendalanya itu ada di sini, dari sini. Ini. Jadi di sini untuk memegang kotak dari molen ini itu hanya berpegang pada ini. Satu ini. Tidak ada di bagian samping. Mungkin nanti kapan-kapan saya bisa modif, kasih di sini, kasih roda supaya tidak bergerak geol-geol kiri kanan. Jadi ketika kita menggunakan beban yang sangat besar, anggap kelebihan muatan, ini akan bergoyang karena ini tidak kuat untuk menahan beban karena cuma satu baut saja seperti ini. Sehingga nanti gear yang ada di sini ini akan lari atau tidak ketemu. Ini gearnya ya. Ini gear yang kecil berasal dari dalam, dari mesin. Kemudian ini gear yang di molennya ini. Pernah satu waktu teman-teman, ini saya hilaf hilaf karena kelebihan muatan, sehingga ini longgar dan mesinnya terputar. Ininya tidak terputar, molennya tidak terputar, mesinnya berputar, molennya tidak berputar. Itu karena kelebihan beban. Tapi kalau kita tahu sudah terbiasa menggunakan, alhamdulillah barang ini sangat membantu sekali teman-teman. Bahkan rumah saya ini saya gunakan full menggunakan molen ini. Nanti kapan-kapan kita akan mereview bagaimana caranya saya menggunakan, sampai mulai dari campuran beton, cor, campuran pasangan batu atau pasangan bata merah, kemudian campuran plesteran menggunakan molen ini. Bagaimana takarannya nanti saya akan buat video kelanjutannya. Baik teman-teman, demikian video singkat tentang molen mini ini. Teman-teman yang ingin meniru atau ingin juga membeli molen ini, silahkan kita sama-sama saling berkonsultasi pengalaman tentang molen ini. Silahkan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Ingat teman-teman, pesan saya, jauhi narkoba, hindari pornografi, dan bekerjalah bersama dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.